Nah, sahabat Sonora, pagi hari ini saya berada di Pasar Bringharjo, ya. Tapi ini di ruang kantornya Dinas Perdagangan, jadi memang tidak nampak suasana pedagang. Ini di lantai 3 Pasar Bringharjo, Kota Yogyakarta. Nah, bersama kami Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Ibu Veronica Ambar Ismuwadani. Selamat pagi, Selamat Bu Ambar. pagi Mas Beni dan sahabat Sonora. Sehat selalu ya, Bu ya. Puji Tuhan sehat selalu. Dan Nah, semoga sahabat Sonora juga demikian. Mas Beni juga sehat. sehat dan bahagia, Mas. Oh sehat, bahagia Ya. karena kalau ke pasar lantai 3 itu kita harus sehat. Oh, iya, naik soalnya. Naik ya toh. Terus kita bertemu dengan para pedagang itu kan Iya. Apalagi asik ya, kulinernya, kulinernya. menggiurkan ya, membuat bahagia. Nah, ini jadi pagi-pagi bisa sarapan juga Oh, betul. di pasar dan Sebelum kerja mampir sebelum dulu. kerja, dan ternyata pasar ini kan sudah bertransformasi, banyak pasar di Kota Yogyakarta yang juga Iya, direnovasi iya, juga ya, betul Mas Beni. untuk gedung-gedungnya. Ini kan keren Bu Ambar. Iya, Jadi iya, kita dulu pasar ki bakul dan sebagainya, ternyata iya. enggak juga. Iya, Anak muda pun sudah sudah nongkrong. nongkrong ya, nongkrongnya di mana? Nongkrong, Nongkrong di mana? nongkrong di Pasar, pasar. Keren ya. Taman, Pasar Sentul. Nah, ini kan yang sering saya lewati karena rumah saya dekat Pasar Kanggan itu ramai, Oke. banyak parkiran. Saya juga heran, kenapa ini? Apakah hanya yang belanja sayur? Ternyata enggak, siang ramai, malam ramai. Oh, ternyata ada Makin rame kuliner kan di malamnya. di Iya, di lantai. lantai Memang 2. dari Dinas Perdagangan mengembangkan sampai jauh itu ya, Iya, Mbak? iya Mas Beni. Jadi terima kasih berarti Mas Beni sudah menjajah pasar di kota Yogyakarta. Pak, kita punya 29 gitu ya. 29. Tapi saya percaya belum tentu 29 Iya, terjangkau belum semuanya belum, sama iya Mas Beni iya. ya. Terutama yang kecil-kecil ya. Mungkin Mmm, yang beberapa memang sudah bisa kita transformasikan ya. mmm. Tapi memang tidak tidak belum semuanya lah gitu ya. Tapi kita akan melakukan tahapan, dan tahapannya sudah kita mulai sejak tahun 2019 sebenarnya Mmm, Mas Beni. Jadi 2019 kita membangun pasar Pradotaman, kita revitalisasi, kemudian 2023 kita revitalisasi pasar Sentul, kemudian di tahun betul. ini kita ada 2 lagi Mas Beni. Ada 2 Ya, lagi. 2 lagi di pasar Kluweh, di Sorian, dan di pasar Terban nanti. Oh iya, Di pasar tahun Terbang. tahun ini juga nanti kita bangun. Mmm, Sekarang sudah berproses masuk ke lelang semuanya. Jadi mmm, memang kami berharap pasar ini untuk mulai merubah citranya zaman dulu gitu mmm, ya, yang kumuh, nggak nyaman, bocor, bau gitu ya. mmm, Jadi dengan dukungan banyak pihak, baik dari pemerintah pusat, dari provinsi, daerah istimewa Yogyakarta, kita terus mentransformasi pasar rakyat dari kota Yogyakarta untuk naik level, Mas. mmm, Karena kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata, kita sebagai bagian dari kota Yogyakarta, dan OPD yang menjadi bagian dari pemerintah kota Yogyakarta harus ikut mendukung visi dan misi pemerintah kota Yogyakarta, mmm, khususnya di urusan pariwisata. pariwisata Dan ini. ketika kota Yogyakarta tidak mempunyai daya dukung alam untuk pengembangan wisata, maka kami melihat bahwa potensi apa sih yang bisa kita sumbangkan untuk Ya, mendorong pariwisata di kota Yogyakarta. Nah, salah satunya adalah pasar rakyat. Sehingga kami berharap bahwa pasar rakyat ini bukan lagi hanya sekedar jual beli sembako ya, misalnya, ya, tetapi ya. juga menjadi tempat wisata, edukasi, tempat budaya, dan pengembangan ekonomi kreatif. Mmm, Dan ekonomi kreatif tentunya banyak sektor ya, ada beberapa sektor, dan yang kita kembangkan di pasar ya tentunya kuliner, kuliner, fashion, fashion. reklame, film, bahkan Mmm, film film pertunjukan juga ya. juga sudah kita beri ruang, Mas Ya, Beni. ya, Kalau panjenengan mungkin sudah bisa melihat di kuliner, misalnya di Pasar Keranggan jelas kulinernya. kuliner. Kemudian di Pasar Beringharjo, Mmm, di sini ini fashionnya ada, panggungnya panggung ada, ada. bahkan untuk ekonomi kreatif itu dari hulu sampai ke hilir, Mas. Dari Oh ya, bahan mentah sampai barang barang jadi, jadi. ya. Ya, Fashion dari kain sampai sudah jajan, jadi ya. kerajinan dari bahan bakunya sampai kerajinan jadinya juga ada. Oh, Kulinernya dari bahan mentahnya bahan sampai mentah matang sampai juga ada. ready to eat ya. Di pasar Pranotaman lebih Mmm, luas lagi karena di sana juga ada
di lantai 4 kan benar-benar ruang ekonomi kreatif di sana ya, yang ada ruang meetingnya, ada podcastnya, kemudian di sana juga ada kuliner. Di Pasar Sentul juga sama, kulinernya juga sudah ada, kemudian ruang terbukanya juga cukup luas, dan ini memang baru, sehingga siapapun kami mengundang untuk kemudian beraktivitas kreatif di Pasar Sentul, monggo. Kemudian di Pasar Ngasem, nah Mas Benny pasti sudah ngerasake jajan di tempat Bu Sirep gitu ya, atau apeme, apa coro biganya gitu ya. Dan beberapa kali juga kami sudah melakukan event di Pasar Ngasem, dan di tahun ini nanti kami rencana di bulan Oktober juga kami akan mengadakan event besar lagi di sana, Festival Angkringan Jogja ya, seperti kemarin ya. Tahun kemarin 3 hari itu kami bisa mendatangkan 15.000 orang. Jadi harapan kami pasar ini benar-benar menjadi ruang kita untuk melakukan aktiviti ruang ekonomi kreatif, dan saya mengundang banyak pihak untuk kemudian terlibat. Manfaatkan pasar di Kota Yogyakarta. Nah, itu jadi banyak ya ternyata. 29 ya? 29 masih yang kecil-kecil ya. Kecil itu dekat saya Pasar Karangwaru. Oh ya, Karangwaru ya. Iya, itu kan termasuk pasar tradisional juga ya. Ya, sudah kita bangun sebenarnya di beberapa tahun yang lalu gitu ya, walaupun di lantai 2-nya sedang kita konsep untuk kita lakukan ada activity di sana. Activity ya. Tahun ini memang fokusnya di Terban dan di Pasar Kluwe. Iya, kemarin sudah rata dengan tanah. Ya, berarti sudah mengamati beneran Mas Benny. Itu heritage itu. Dulu ada terminalnya juga. Oh iya. Iya, mungkin beberapa nggak tahu. Punya kenangan di sana ya. Itu kalau mau ke Kaliurang itu, dan juga ada Kol Kampus dulu di Terban itu dekat pasar. Wah, kayaknya kalau sudah nyebut Kol Kampus ini berarti kita seumuran. Gitu ya. Pernah merasakan. Nikmatnya umpel-umpelan di kampus itu, kayak di pasar kita umpel ya memang itu. Iya, nikmatnya itu. Sensasinya kan kita bisa ketemu. Ya, jadi kalau di pasar itu kan seninya kan interaksi sosialnya ya, Mas. Jadi gini, di COVID itu kan kita mencoba masuk ke ruang digital. Jadi kita bekerja sama dengan salah satu platform gitu ya, untuk kemudian kita bekerja sama bagaimana pasar ya waktu itu juga terdampak nih ketika COVID. Sehingga waktu itu kita menjalin kerjasama, ada cashback lah belanja di pasar, menggunakan platform itu, aplikasi, kemudian ada cashbacknya. Nah, ketika COVID ini sudah hilang, ternyata nggak laku nih. Jadi dari situ kita bisa memotret bahwa interaksi ke pasar itu menjadi sesuatu yang menarik. Dengan kenyataan bahwa platform ini, aplikasi ini agak berkurang nih peminatnya. Semua orang lebih senang berkunjung tatap muka gini ya. Dan saya senang karena kalau berkunjung itu tujuannya beli ayam, nanti beli jajan pasar, beli buah, beli semuanya bakal komana. Ya, benar. Kalau lihat platform kan hanya terbatas itu ya, aplikasi hanya terbatas. Ketika tidak ke pasar, kemudian tertarik melihat sana, kemudian jajan, nah itu kan saya lebih senang juga. Ya, benar. Niatnya cuman mau beli baju, tapi keluar jadi ada sate. Gitu kan. Sate kere. Nah, itu kan jadi komplit ya. Benar. Jadi kayaknya udah siang lapar, bisa jajan juga. Atau itu tadi belinya ini tapi lihat barang, kayak lambene ya apa ya. Ini lumayan. Makin banyak ya jadi transaksi, dan interaksi dengan pedagang ini kan sensasi yang tidak bisa tergantikan. Mungkin bahasanya nyang-nyangan dan sebagainya asik itu kan, ya. Iso untuk murah wae wis cerita karo kancane. Wah. Aku luwih murah. Kancane marai nesu mah dadi rame. Nah, iya nyang 50% sih. Dan kita juga sudah bertransformasi untuk pembayarannya, Mas. Pembayarannya tidak. Jadi kita juga jadi kita menyediakan berbagai sarana pembayaran yang mulai kekinian ketika kita bicara kris gitu ya. Dan kita juga didukung oleh teman-teman perbankan. Jadi sudah banyak beberapa perbankan yang masuk untuk menyediakan alat pembayarannya, sehingga kita memberikan lebih banyak alternatif pembayaran kepada konsumen. Mau tunai bisa, mau kris bisa gitu ya. Terutama kalau wisatawan ya. Kalau wisatawan kan kita berharap nggak usah bawa uang banyak-banyak gitu. Yang penting HP-nya itu ada digital payment-nya, dan semuanya sudah bisa
langsung Ya, diakses. itu dia. Pastikan juga saldonya terisi. Iya, betul. Waduh, saldonya pas. Nah, ini jadi sudah mengikuti perkembangan zaman Iya, teman-teman harus pedagang ini juga ya. Iya, karena ini juga tantangan ya. Bahkan Hmm, kami juga bukan hanya digital payment, tetapi juga masuk ke hmm, aplikasi-aplikasi ya yang seperti TikTok, Shopee juga eh, Gojek atau teman-teman itu sudah familiar lah. Dan hmm. kita edukasi kok. Setiap tahun kami mengedukasi pedagang yang kita hadirkan dari pasar-pasar ini untuk kemudian kita bekali lah dengan ilmu-ilmu bagaimana bahkan sampai kepada produknya. Oh, Hmm, bagaimana membuat produk itu yang menarik, kemudian kemasannya menarik, kemudian fotonya yang menarik, caranya seperti apa, kami edukasi terus. ya, berarti dari dinas terus membimbing membina J. teman-teman pedagang Iya, betul pasar Mas Beni. tradisional ini ya. Iya. Pasar tuh bahasa Inggrisnya market, harusnya Iya. jadi big market ya. Nah, harapannya seperti itu. Ini kan minimarket pun ada sebenarnya di pasar. Iya, Market kan pasar aslinya. Tradisional market malah, tapi kan ternyata tidak tradisional juga karena sudah barangnya yang modernisasi sudah ya ya, barangnya mungkin yang dijual masih mengandung sisi ya tradisional karena pasar tradisionalnya. kan juga bagian dari pelestarian Hmm, budaya ya. Karena umur pasar terutama kalau bicara pasar Beringharjo, umurnya dari kita belum lahir dia sudah ada, Mas. sudah ada ya. Iya, dari alas bering gitu kan. Dari dulu Hmm, bentuknya hmm, alas gitu hmm, kan. hmm, hmm. Karena yang namanya kerajaan itu pasti ada Pasar pasarnya ada kan, Nj. pasarnya ya Jadi karena untuk sejak zaman dulu baik itu di Beringharjo, kemudian di Pasar Sentul. Pasar Sentul ya. juga itu sudah zaman dulu sejak Purwo Pakualaman berdiri juga sudah ada. Jadi Hmm. melestarikan pasar berarti kita juga melestarikan budaya. Budaya itu tetap unsur tradisionalnya ada tapi Iya, modernisasi tetap mengikuti termasuk iya, tadi betul. digital payment Iya, semua sudah lengkap. Nah, iya. Sampai fasad pun kita juga mengikuti hmm, eh, apa ya regulasi yang berkaitan dengan cagar budaya dan cagar lain-lain. budaya itu Ya. jadi tidak Karena itu harus tidak kita merubah jaga, ya. J. Oh ya, Betul, tidak J. tidak terus pasarnya dimrogo terus Iya, terus bangunan nanti saingan modern. sama mall nanti enggak. Tidak punya ciri khas Oh kita. gitu ya Ya, berarti ya. pasar harus punya ciri khas sendiri. Beringharjo Ya. Mall gitu ya. Padahal ini juga mall lah, lantainya kan juga Tiga kafe-kafenya lantai gitu juga ya. ada. Dan komplit semua. Iya, Ya tuh, ada aja ya ada dari hulu sampai ke hilir itu tadi ya. hulu-hulu Nah, punya. kita menangnya di situ dari hulu sampai ke hilir. Kalau di mall kan nggak ada, Hmm, semuanya udah barang jadi. ya. Nah, kalau di pasar malah dari barang mentah Barang mentahnya sampai sampai matangnya mateng, jadi ya. ready. Mau dari perhiasan ada fashion. Iya, Komplit. komplit sudah. Kalau masuk sini nggak pakai apa-apa, keluar Hmm, dari pasar komplit ini ya, pakai apa-apa. nggak apa-apa ya sampai. Dari sepatu sampai ada semua. Karena yang menarik juga di pasar biasa ada buruh gendong ini kan juga menarik. Anjay, ya anjay. Jadi eh, ini sebagai sebuah kepedulian kita ke Hmm, teman-teman buruh gendong dan kenapa kita juga tetap merangkul mereka menjabat sebagai sebuah bagian dari ekosistem sebuah pasar gitu ya. Jadi buruh gendong ini ada di dua pasar yang memang besar yaitu di Pasar Beringharjo dan di Pasar Giwangan, Mas. dengan dan Anjay, Giwangan anjay. ya. Jadi banyak juga teman-teman yang terlibat bagaimana mengedukasi teman-teman buruh gendong ini Hmm, juga gitu ya dan membangun atau menjaga kesejahteraan mereka juga kita juga terlibat di sana. Terus bekerja sama dan bermitra dengan teman-teman yang lain. hmm. Ya. Nah itu keren. Nanti Terban mau dibangun seperti apa nih, Ya, Bu? jadi Terban itu akan kita pertahankan brandingnya. Hmm, Kita tahu bahwa brandingnya pasar Terban itu adalah pasar ayam sejak dulu. ya, Kalau dari manapun teman-teman ini terutama di dunia kuliner atau restoran pasti mereka cari ayam itu datangnya ke Terban. kita Terban. Pemain-pemain besar ayam goreng, gudeg itu larinya semuanya ke Terban, Oh, Mas. Jadi itu yang akan kita pertahankan dan pasar Terban ini besok akan menjadi pilot project-nya pemerintah pusat juga. hmm. Bahwa di Indonesia itu belum ada pasar rakyat yang khusus ayam dari hulu sampai ke hilir tadi. Hulu hilir itu Jadi tadi pasar ya. Terban ini nanti akan kita bikin dari ayam hidup disembelih sampai matang, Mas. Oh, iya Semuanya iya, komplit di sana. komplit ya. Jadi semuanya sudah nanti kita siapkan karena kemarin kami juga sudah paparan di Kementerian PUPR Hmm, bahwa kita akan benar-benar membangun pasar ayam yang higienis. hmm, Jadi hmm, treatmentnya dari pasar hidup seperti apa, kemudian tempat penyembelihan ayamnya seperti apa,
kemudian kulinernya seperti apa. Nanti tetap ada kuliner di sana Mas, di lantai 3. Hmm. Kita bisa melihat di sisi barat Kali Code, Kali Code ya itu kemudian ya. kita bisa melihat ke sisi timur di Jalan Jenderal Sudirman. Dan kebetulan di sana juga dekat dengan perkantoran, pusat bisnis, kemudian sekolah, kampus gitu ya. Harapan kami Pasar Terbang juga jadi meeting point-nya teman-teman yang ada di seputaran, baik bisnis, mahasiswa maupun pelajar, ayo nanti kita ke sana. Nah, dan fasadnya tetap menggambarkan berciri khas kota Yogyakarta. Kota Jogja, ya. Dan sekarang sudah masuk ke lelang Mas, ke lelang ya? tapi di kementerian. Menarik, jadi dari ayam hidup sampai ayam matang itu tadi. Iya, betul. Dan olahan ayam nanti mungkin beragam juga ya, tidak ayam goreng, mungkin ada ayam panggang. Oh iya, ayam geprek, ayam mercon apa gitu ya, di situ ya. Jadi titik poin ketemunya semua konsumen dengan berbagai karakternya, dengan berbagai latar belakangnya untuk ketemu di sini. Nanti Mas Beni juga boleh nanti selain di Keranggan nanti kita siapkan di Terbang gitu ya. Itu kan dekat Sonora kalau Terbang itu. Oh iya, betul ya. Dia makan siang bisa langsung. Tinggal pilih nanti apa. Tinggal pilih ya apa menunya. Ini ya. Menarik. Nah, kemudian apa sih yang harus dikembangkan lagi di pasar-pasar rakyat ini, terutama juga memotivasi para pedagang ini? Jadi mengedukasi pedagang sejumlah 13.500 pedagang dari 29 pasar itu juga bukan sesuatu yang mudah. Jadi ekosistemnya, kemudian mindset-nya teman-teman pedagang itu harus terus kita bangun tanpa lelah ini ya. Jadi teman-teman saya di bidang pasar ini tidak pernah lelah mengedukasi pedagang, mulai dari bagaimana keamanan pangannya, bagaimana kenyamanan pengunjungnya, termasuk juga pemberian fasilitas kami kepada konsumen tentunya gitu ya. Kemudian kita bicara payment tadi, kemudian bagaimana mengembangkan, menjawab tantangan kekinian, bicara digitalisasi, baik itu digitalisasi pemasaran maupun pembayaran gitu ya, sehingga harus familiar dengan platform aplikasi kekinian. Kemudian juga memang kami masih harus mengembangkan banyak titik di pasar, karena memang belum semuanya di 29 ini kami masih banyak PR-nya gitu ya, bagaimana kita mengembangkan pasar Klitian. Kami masih punya mimpi di sana gitu ya, yang dulu pernah naik daun seperti apa, kemudian sekarang agak turun setelah COVID. Nah, ini menjadi PR kami juga untuk bagaimana mengembangkan. Kemudian juga di pasar Pasi yang akan terus kita kembangkan, dan pasar Pasi ini kami sedang memfasilitasi untuk event atau kegiatan anak-anak muda. Monggo nanti Mas Beni dan sahabat Sonora kapan-kapan lihat Jumat malam di Pasi. Kalau mau uji nyali bertinju boleh nanti Mas Beni. Gitu ya? Saya carikan partnernya ya, itu termasuk uji nyali dan uji fisik gitu ya. Itu dan ID-nya itu sudah seru ya Mas. Nanti mungkin bisa dilihat di sana. Dan untuk aktivitas di Dinas Perdagangan kami juga punya IG nanti di Dinas Perdagangan dan Studio 103. Monggo nanti sahabat Sonora bisa melihat ke sana untuk mengikuti event kami dimanapun nanti, karena kami terus akan mengembangkan beberapa event kami yang tentunya juga mendorong masyarakat untuk hadir di pasar, mengenal pasar, karena sekali lagi bahwa pasar ini kami harapkan menjadi tempat banyak meeting point-nya teman-teman, baik di dunia ekonomi kreatif maupun di dunia perdagangan. Monggo kami persilahkan untuk meramaikan pasar rakyat. Tentunya kami juga mengundang banyak pihak ya, corporate boleh, perbankan boleh, dari dunia audio visual juga monggo untuk terlibat banyak di pasar. Tentunya kami sangat mengharapkan itu kemitraan, karena kalau kami pemerintah berjalan sendiri tentunya kami nggak mampu sumber dayanya. Perlu sinergi dengan semua pihak. Iya, Mas Beni, matur nuwun. Semoga nanti sahabat Sonora banyak yang melihat ini, kemudian menjadi trigger nih Sonora untuk kemudian banyak nanti peminat yang masuk. Matur nuwun sangat Mas Beni dan Sonora. Belusuan pasar itu keren sekarang ini. Karena hampir semua pasar di kota Yogyakarta tidak kumuh lagi sekarang. Itu lagi berapa puluh tahun yang lalu dan sudah ngantri di Pasar Patok belum gitu. Kalau cerita pasar nggak ada habisnya nih. Pasar sego kuningnya, wah. Yang itu antriannya itu bisa setengah jam. kalau di Patok itu. Tapi Patok itu juga keren loh, depannya Patok itu ada Pasar Senen.
Iya. Ini. Dan tetap laris loh. Lah makanya Nggih. itu, ini Jadi cuman beda selesai nggih. satu jalur, di sini patok, di sini Senen, semua Iya, sama-sama laris nggih. juga. Jadi seninya di Jogja itu seperti itu Hmm. gitu ya. Mereka berbagi keekonomiannya. Ya, Mau pasar gede, mau pasar kecil semuanya laku. semuanya Nah, laku. terima kasih tentunya kepada sahabat Sonora dan seluruh masyarakat yang terus ngelarisi pasar dan saya berharap seperti itu gitu ya. Jangan jadi rojali, rombongan jarang beli atau rohana, rombongan hanya nanya, nanya. Oh gitu. Ini ilmu bisa saya kopas. Rojali rombongan jarang Jarang beli, beli, rohana rohana, rombongan rombongan hanya hanya nanya. nanya. Oh, hanya nanya. Niki pinten barku ya wis. Dadah. Ya teman-teman ratuku piye iki. Sabar, sabar. Dagangnya tetap harus sabar ini Ya, kayaknya. ya Nah. itu termasuk bagaimana kita juga mengedukasi pedagang dalam melayani Ya, konsumen. ya, Nah, ya. itu ya karena ya karakter pedagang kan macam-macam gitu Betul. ya. Jangan sampai ono pisukan atau apa itu kan ya. Nah, Karena banyak ditanya orang beli terus yang miso gitu kan jangan iya sampai terus terjadi gitu. ternyata nanya cuma buat konten. Wah, ini gitu. Nanti kalau pedagangnya berbuat negatif jadi viral. Viral. Wah, ini masih. Dan ada himbauan mungkin jangan nutuk itu loh gitu. Oh, Kadang-kala nggih. kan mungkin Nggih, wisatawan, nggih. wah ini belum tahu harganya terus wah ini kan bukan orang Jogja. Nah, itu Nggih, ya. ada nggak kalau teman-teman dinas juga Di menghimbau gitu? ya. Kalau, kami punya yang namanya paguyuban, Mas Boy. Hmm, Jadi semua pasar pasti ada pengurus paguyuban dan itu ada ruang kita bertemu. hmm, Nah, ini yang salah satu cara kami juga untuk berbagi ilmu, apapun itu gitu ya, melibatkan banyak pihak juga dan kami juga terus karena saya sendiri juga pasti akan hadir, Mas. Saya hmm, juga jajan, enggak hmm. itu tadi enggak jadi rombongan rojali, saya jajan. Ya, Saya ya, jajan itu kan dengan tidak membawa ini ya, semuanya, ya, lambang-lambang ya, ya, ini, sehingga betul. saya benar-benar selaku konsumen, supaya juga saya bisa memotret teman-teman saya pedagang ini seperti apa nih cara Hmm, berjualannya. Ternyata nggak ada yang nutuk kok. Karena kan hmm, saya juga berlama-lama, saya berkeliling gitu ya. ya, ya, Di Beringharjo aja, Beringharjo itu kan tingkat wisatawannya lebih tinggi. ya. Dan saya jajan di lantai 1, lantai 2 untuk tahu bagaimana teman-teman ini melayani konsumen, kemudian termasuk di sana bagaimana dengan harganya. Saya Hmm, kan bisa nguping nih, oh diduduk orang tahu ternyata enggak. enggak, Standar, Mas. Mau standar. wisatawan maupun lokal semuanya standar. Nah, itu. Tidak nutuk. Walaupun kadang-kadang mungkin di situ juga tidak tercantum gitu ya, Ya, atau bahkan ya, mereka minta lebih gitu ya. Tetapi semuanya sudah standar. Tetapi kami tetap menghimbau di situ tetap ada daftar harga, Mas. daftar harga Nggih. itu juga. Nah, ini penting juga bahwa pasar itu ya akrab dan ekonomi rakyat ini harus tumbuh kan. Iya, iya Mas, Itu harus betul. 13.000 13.500 pedagang. Itu baru tiga pedagang loh. baru pedagangnya loh Iya, ya lah ini. belum pegawainya. Nah, Ya, iya toh, belum ekosistem yang ada di sana. di sekitar Ya, pasar, ekosistem pasar itu kan banyak. ya Ada parkir, parkirnya, kemudian ada kendaraan-kendaraan yang ada di hmm, situ, hmm, dokar, becak dan ya, lain-lain itu ya, kan ya, harus hidup semuanya. harus hidup Nggih. ini. Dan lebih banyak orang lagi yang Hmm, berkeekonomian di pasar. hmm, Dan ini hmm. semuanya harus kita dukung. Kalau pasarnya ramai kan mereka juga pasti akan Nah, kecipratan itu intinya. pasarnya apik, pasarnya resik, rezekinya Pasare apik, resik, rezekine apik, apik, sing tuku ora kecelik. sing tuku ora kecelik. Ya, ini ya kita semua dari Bu Amber sudah ngendikan bahwa dari zaman keraton, zaman dulu Nggih, sudah ya ada pasar sudah itu. ada. Jadi kita tidak bisa lepas dari pasar rakyat, pasar tradisional ini. Iya, Justru ya kita iya, bener, Mas. harus menghidupi supaya nanti 13.500 bisa hidup. Mereka juga punya keluarga. Nah ini kan ekonominya, cash flow-nya kan Nggih, akan berputar. betul ya. Dan ada Gitu. 114 pengelola fasilitas pasar. Hmm, Mulai hmm, dari parkir, kemudian mengolah WC, kemudian hmm, bongkar muat dan lain-lain itu ada gitu. Dan hmm. itu nilainya kemarin kami hitung udah 1,5 M sendiri setiap tahun. Setiap Jadi itu juga tahun terima kasih bahwa itu juga membantu PAD yang akhirnya akan kembali juga ke ke masyarakat dan masyarakat juga ya. kepada pedagang. Ya, ya. Kalau transaksi pasar sendiri itu sampai berapa M sih? Total ya, total sekota Total itu. iya, sampai saat ini memang kami belum belum menghitung Hmm, total ya. Jadi tahun ini memang kami baru mengagendakan untuk kemudian kami memotret omset pasar itu seberapa banyak hmm, gitu ya. hmm. Tapi kalau dari pengunjung saja kita bicara di Beringharjo harian itu sudah 10.000 10.000 per hari ya? per hari.
Kemudian kalau weekend dan liburan, weekend itu sudah sampai 15.000, Mas. 15.000. Nah, bayangkan kalau hari libur pasti akan lebih dari Ya, itu. ya, ya. Dan omset di situ ya pasti cukup lumayan lah. Ya. Satu counter kami pernah nanya itu yang fashion, satu hari dia pernah beromset sampai 85 juta. 85 juta, luar biasa. Ya, luar biasa kan. Itu belum yang kuliner yang viral-viral itu bisa dibayangkan berapa nilainya. Ya. Nanti ini jadi pertanyaan menarik untuk kemudian kami nanti tidak lanjuti Mas Beni untuk memotret omset pasar itu berapa gitu ya. Dan semoga sahabat Sonora yang jadi pedagang juga untuk jujur ketika kami melakukan survei ya. Nah, karena mengukur itu tadi. Oh iya. Karena nggak mengerti payune 10 juta sampai nggak ngulung itu. Wah. Nah, makanya memang agak nganu juga untuk kami agak mungkin agak resisten juga kemudian untuk bicara jujur omset saya sekian gitu ya. Tetapi mungkin kami akan mencoba untuk ya inilah potret pasar yang juga didukung oleh teman-teman pedagang gitu. Ya, mungkin ya memang misalkan 10 juta Bu ya itu harus jujur. Kalau direndahkan nanti terus nanti kan hitungannya kan citranya pasar kan jadi beda juga ora payu iki pasare. Nah, padahal payu janjane gitu kan. Ya, siapa tahu dari instansi-instansi sekolah-sekolah ini ada kunjungan ke pasar untuk jajan, ini kan juga menaikkan ekonomi lah. Iya, jadi kami juga sudah banyak permintaan Mas Beni karena kalau di kota kan kami membawa SD dan SMP dan ini sudah banyak permintaan mereka untuk mengunjungi pasar, khususnya yang paling laris menika di Pasar Pertama dan Pasar Bringharjo karena mungkin lebih mudah terjangkau dan mungkin lebih mudah pengawasannya ya teman-teman SD, SMP menika dan mereka terus hadir ke pasar juga, mereka mengedukasi teman-teman pelajar nih, adik pelajar untuk hadir. Ya, jadi sejak dini. Dulu anak saya pas PAUD itu diajari sekolahnya dari sekolah ke Pasar Lempuyangan karena lebih dekat itu diberi uang belanja, disuruh belajar untuk belanja. Oh iya, betul. Ya jangan lebih dari uang yang sudah dapat apa terus gitu ya. Apa ya terserah dapatnya mereka. Nah, makanya saya sampaikan tadi bahwa pasar itu ya menjadi ruang edukasi juga, budaya juga, wisata juga. Itulah kami harapkan semua pihak nanti juga ikut mendukung pasar ini supaya terus hidup. Nah, ben pasar ora ilang kumandangi. Nah, ini penting ini pasar. Jangan sampai ramalan itu menjadi kenyataan. Iya, itu sebenarnya kalau itu jadi kenyataan, saya nggak ada, kantor saya ditutup Mas Beni. Waduh, terus kita belanja gitu di mana ya? Belanja Brambang bawang itu enaknya di pasar. Tradisional itu loh. Ini bakso gitu bisa. Iya. Kalau di mall sudah terukur ya, di supermarket sudah terukur. 5.000 tetap dapat kok. Nah, enggak perlu yang kan tetap bisa. Ini keren. Jadi memang ya kita semua warga masyarakat juga mengunjungi pasar dan yang penting belanja itu tadi juga sekecil apapun kan juga ya kita dapat barangnya, pedagang juga ekonominya akan jalan semua. Nanti pertumbuhannya PAD ini nanti kan sampai nyangkut PAD ya. Panjang perjalanan cash flow. Tidak hanya sekedar ngelarisi tapi ya kita bermanfaat lah untuk semua. Nah, itu tentang pasar. Tapi saya mau mengulik Bu Ambar ini sudah berapa tahun Bu di Dinas Perdagangan? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun, tapi kan perkembangan 2 tahun yang lalu kita bertemu saya di kantor yang lain. Iya. Sekarang 2 tahun ketemu lagi sudah kantor yang berbeda lagi. Kantornya berbeda ya, dulu di Suroto. Iya. Nah, tapi dulu awal karir dari wilayah. Saya dari benar-benar dari nol, saya dari staf di kecamatan. Nah, berarti memang sudah melanglang buana. Melanglang buana dan memahami masyarakat kan, semua lapisan masyarakat kebutuhannya apa, ini keren. Jadi perjalanan karir Bu Ambar itu cita-cita ngomong jadi kepala dinas itu? Enggak, Mas. Enggak ada. Karena saya ya cita-cita pernah ketika saya masuk ke APDN karena basisnya kan Pamong Projo. Saya berharap masuk dari camat. Ini malah rada di camat. Belum pernah. Jadi lurah, jadi sekcam, terus kabak. Ya, latihan loncatan. Jadi langsung. Tapi kerja keras. Kerja keras itu ya. Nah, kalau prinsip dalam pekerjaan apa Bu Ambar yang bisa di-sharingkan mungkin ke teman-teman juga ke sesama ASN apa? Iya, bekerja dengan hati. Bekerja dengan hati.
maknanya banyak ya, karena kan hmm. tentunya agama juga mengajarkan banyak hal berkaitan dengan itu. Udah, itu aja, simpel aja, bekerja dengan hati Bekerja gitu dengan ya, hati ya. dan gembira pokoknya. Wah, Jadikan gembira. pekerjaan itu hobi, Mas. Bekerja Oh, itu bekerja hobi. itu hobi. Karena kalau hobi itu kan dilakukan dengan senang hati. Seneng, mesti seneng. Mau di situ ada masalah, mau di situ ada kesulitan, kalau itu hobi ya pasti kita akan ikhlas untuk melaksanakannya. Ya, ya. Dengan segala dinamikanya ya Iya, karena hobi ya. karena Jadi hobi ya seneng aja, harus nggak ada apa-apa. jalan keluar gitu Iya. kan. Keren, keren. Ada pengalaman nggak Bu, yang paling berkesan dalam perjalanan karir Bu Ambar ini? Iya, kalau yang karena saya benar-benar berada di ruang yang di paling bawah, level bawah gitu ya. Semuanya saya lewati itu pasti ada titik yang dimana kita benar-benar apa ya, merasakan bahwa oh, saya sudah optimal loh di sini gitu Hmm, ya. hmm, Dan saya berharap bahwa saya dimanapun saya berada, saya meninggalkan tapak yang bisa dikenang. hmm, Misalnya saya di uh, Lurah Gedong Kiwo, hmm, saya bagaimana membangun apa ya, jejaring di sana dengan masyarakat untuk waktu itu zaman dulu itu saya sudah membuat yang namanya kompos, Mas. Kalau Oh, kemudian kompos. sekarang jadi masalah sampah, di tahun 2004 saya sudah mengawali di sana di pinggir kali itu saya buat dengan teman-teman LPMK itu Hmm, hmm. bagaimana apa namanya mengolah sampah di Sampah, sana. malah sampah. Dan semoga sekarang masih berjalan gitu ya. Dan kemudian di Mujamuju saya digeser Pak, Mujamuju Hmm, di sana juga ada tempat bermain yang sekarang masih bertahan gitu ya. hmm. Jadi saya berharap bahwa di titik-titik di mana saya berada ada tapak yang bisa menjadi kenangan dan meninggalkan apa ya, legacy, bukan hanya legacy untuk saya tetapi legacy untuk pemerintah Kota Yogyakarta. Termasuk sekarang saya di Dinas Dinas Perdagangan, perdagangan. benar-benar ini menjadi sebuah tantangan yang luar Ya, biasa gitu ya, ya. ya. Tapi lagi-lagi bahwa ini saya hobi bekerja, jadi saya Hmm. nikmati semuanya dan saya harus memberi manfaat untuk pemerintah Kota Yogyakarta. Dan sekarang yang sedang saya galakkan tentunya adalah bagaimana kita merevitalisasi, mentransformasi pasar Transformasi rakyat pasar di rakyat. Kota Yogyakarta. Nah, itu dimanapun berada berkarya nyata ini bisa Iya, ditinggalkan, diwariskan, dan tentu berdampak ke masyarakat. betul. Iya, Itu. terus Mas. Siap. Sukses terus Bu Ambar. Matur nuwun Ini sangat matur nuwun Mas. perbincangannya Ini pagi hari ini Bu Ambar harus rapat dan berbagai macam urusan. demi Mas Beni dan Iya, ini memang Sonora ya ngapunten loh Bu karena ini. ini sudah lama ini Ini Bu Ambar. berteman dengan beliau yang juga luar biasa ini. Beliau harusnya setelah ini masuk ke pasar. Kita bermitra ya Mas Beni Iya, habis ini ya. siap. Ini kami pun siap mempromosikan pasar Matur tradisional. sangat. Gitu kan. Jadi ya kita semua harus ke pasar, pasar. Jangan pernah tidak menyentuh pasar tradisional. Jangan ya modern ya boleh lah era-era gini tapi ya tadi sudah banyak perkembangan nanti jangan kita ketinggalan pasarnya kok jadi kamu nolak karena kita Nah, masih banyak yang kaget-kaget ya ini oh iya masyarakat ya ketika mereka ternyata pasar Sentul sudah jadi kayak gini. nah Ternyata pasar apa Pertama ya sudah kayak gini. pertama setingkat ya bisa nah apalagi yang mungkin sudah tidak tinggal di Jogja ketika balik Ya, lagi ya banyak kenangan silakan ya, 29 pasar pasar. loh ya itu ada pasti sudah dibikin tahunya dulu kan pasti itu pindahan dari Ngasem, Ngasem kan ternyata ye, sekarang Ngasem sudah ada. sendiri sekarang sudah keren ada Iya, bisa plaza, untuk plasanya juga plasanya untuk itu kan pertunjukan, kemudian pertunjukan kulinernya juga sudah luar hmm. biasa. Sudah banyak vlogger, pemain media sosial sudah Ya mengekspos. Dan saya cuma mengucapkan terima kasih loh Mas Beni dari Sonora, baik itu media online-nya hmm. maupun teman-teman juga di media sosial yang terus membantu menghidupkan pasar rakyat secara tidak langsung gitu ya. Karena Ya begitu teman-teman ini mengekspos di media sosialnya masing-masing, ini membuat pasar semakin hidup dan terus terang saya nah banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Inilah sebuah jejaring yang kami harapkan untuk terus jaga. Walaupun nggak ada komitmen secara langsung dengan kami, tetapi kami kan juga selalu melihat di media sosial bagaimana teman-teman mengekspos pasar rakyat itu, wah saya senang sekali gitu ya. Oh ternyata kami juga dibantu oleh teman-teman penggerak di media sosial. karena kita merasa nyaman enjoy dan kita juga butuh dan ternyata ya banyak juga
masuk juga berwisata di pasar kan sekarang Iya, iya, sudah tren, iya, tidak lagi kita wah pergi ke pasar, enggak lah, pasar sudah terang, dan ya itu wisata ke pasar kan iya. untuk belanja itu. Matur nuwun Bu J, Ambar, karena masih ada sami-sami aktivitas selanjutnya, Mas sukses terus Dani. Bu Ambar. Amin, Semoga amin, dengan amin. karya Bu Ambar ini perkembangan pasar rakyat semuanya maju lah Ya, bersama amin. pemerintah Kota J, Yogyakarta. sukses juga buat Mas Benny dan Sonora. Matur nuwun Bu Ambar, selamat pagi. Ya, sahabat Sonora, demikian tadi perbincangan kami bersama Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Ibu Veronica Ambar. Kita langsung dari ruang kerja Bu Ambar di lantai 3 Pasar Beringharjo. Jadi, ayo kita ke pasar, berapapun itu, silakan belanja. Enjoy pasar tradisional, pasar rakyat, kita hidupkan semua.